Saya seorang mahasiswa Universitas Terbuka dengan jurusan S1 PJ. Baiklah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu Autism Spectrum Disorder atau biasa disebut ASD. Yuk kita pelajari bersama apa itu ASD, apa saja penyebabnya, ciri-cirinya, dampaknya, dan bagaimana penanganannya. Autism Spectrum Disorder, ASD adalah gangguan perkembangan yang mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi, berinteraksi sosial, dan berperilaku. Gangguan ini terjadi sejak usia dini, biasanya sebelum anak berusia 3 tahun dan bisa berlangsung sepanjang hidupnya. Istilah spektrum menunjukkan bahwa tingkat keparahan ASD dapat bervariasi dari ringan hingga berat. Adapun penyebab Autism Spectrum Disorder, hingga saat ini penyebab pasti ASD belum diketahui secara pasti. Namun, para ahli percaya bahwa kombinasi faktor genetik dan faktor lingkungan memiliki peran besar dalam perkembangan ASD. Berikut ada 3 contoh faktor yang diduga. Yang pertama, faktor genetik. Mutasi gen tertentu dapat meningkatkan risiko ASD. Anak yang memiliki anggota keluarga dengan ASD lebih berisiko mengalaminya. Kedua, faktor lingkungan. Paparan terhadap bahan kimia tertentu, infeksi virus, atau komplikasi kehamilan dapat meningkatkan risiko. Ketiga, perbedaan struktur otak. Penelitian menunjukkan bahwa anak dengan ASD memiliki struktur otak yang berbeda atau pola aktivitas otak yang tidak biasa. Ciri-ciri Autism Spectrum Disorder, anak dengan ASD memiliki berbagai gejala yang bervariasi, tetapi berikut adalah ciri-ciri umum yang sering terlihat. Yang pertama, kesulitan dalam berinteraksi sosial, adapun tidak merespon saat dipanggil namanya, kemudian sulit memahami ekspresi wajah atau emosi orang lain. Kedua, gangguan komunikasi, ada terlambat berbicara atau tidak berbicara sama sekali, kemudian kesulitan memulai atau melanjutkan kecakapan. Yang ketiga, perilaku berulang, ada melakukan gerakan seperti mengepakkan tangan dan menggoyangkan tubuh, kemudian memiliki rutinitas yang sangat kaku dan sulit menerima perubahan. 4. Ketertarikan yang sangat sempit, terobsesi pada objek tertentu seperti roda mobil mainan, sangat fokus pada detail. Kelima, sensitivitas sensorik, sangat sensitif terhadap suara, cahaya, dan tekstur tertentu. Kemudian, dampak Autism Spectrum Disorder (ASD) dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan anak dan keluarganya. Yang pertama, di lingkungan sekolah, anak dengan ASD mungkin mengalami kesulitan belajar atau bersosialisasi dengan teman sebayanya. Kedua, di rumah, komunikasi dengan anggota keluarga bisa menjadi tantangan. Dan ketiga, kesehatan mental, anak dengan ASD rentan terhadap kecemasan atau stres akibat lingkungan yang tidak nyaman. Yang keempat, intervensi sensori atau membantu anak mengelola sensitivitas terhadap suara, cahaya, atau tekstur. Dan yang kelima, dukungan keluarga. Konseling keluarga dapat membantu orang tua memahami dan mendukung kebutuhan anak. Dan keenam, pengobatan. Jika diperlukan, dokter mungkin meresepkan obat untuk mengelola gejala tertentu atau seperti kecemasan atau hiperaktivitas. Bagaimana penanganan Autism Spectrum Disorder (ASD) tidak dapat disembuhkan, tetapi dengan intervensi yang tepat, anak dapat berkembang secara optimal. Berikut ada beberapa cara penanganannya. Yang pertama, terapi perilaku dan pendidikan. Applied Behavior Analysis atau ABA
adalah metode yang membantu anak mengembangkan keterampilan dan komunikasi. Kemudian, program pendidikan khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan anak dengan ASD. Kemudian yang kedua, terapi wicara atau bahasa ada membantu anak meningkatkan kemampuan komunikasi. Dan ketiga, terapi okupasi atau membantu anak mengembangkan keterampilan motorik halus dan kasar. Kesimpulan dari video ini, ASD adalah kondisi yang membutuhkan pemahaman dan dukungan dari kita semua. Dengan memberikan perhatian, pendidikan, dan intervensi yang tepat, anak-anak dengan ASD akan tumbuh menjadi individu yang mandiri dan produktif. Semoga video ini memberikan wawasan baru bagi kita semua untuk lebih peduli dan mendukung anak-anak dengan kebutuhan khusus, terutama mereka yang berada dalam spektrum autisme. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang inklusif dan penuh kasih. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.